Oke, shalom semua. Eh, Yuk sekarang kita mau baca Yudit yang ke-6. Akhior diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Ketika gempar dari orang-orang yang dikelilingi dewan penasihat itu sudah padam, berkatalah Holofernes, panglima besar Asyur, di hadapan segenap rakyat kaum asing itu kepada Akhior serta Bani Amon sebagai berikut. Siapakah gerangan engkau, hai Akhior, dan kamu orang-orang upahan dari Amon? Maka engkau berlagak nabi di tengah-tengah kita, seperti sekarang ini, dengan berkata bahwa kita tidak boleh maju untuk memerangi umat Israel itu. Seolah-olah Allah akan menjadi perisai bagi mereka. Siapakah Allah adanya kecuali Nebukadnezar? Baginda akan mengirimkan kekuatannya, lalu membasmi orang Israel dari muka bumi, dan Allah mereka tidak akan dapat melepaskan mereka. Sebaliknya, kita, hamba-hamba Nebukadnezar, akan serempak memukul mereka. Niscaya mereka tidak akan dapat bertahan terhadap kekuatan kuda-kuda kita. Mereka akan kita bakar bersama-sama. Gunung-gunung mereka akan menjadi mabuk karena darah mereka, dan semua datarannya akan penuh dengan mayat mereka. Telapak kaki mereka tidak akan dapat bertahan di hadapan kita. Sebaliknya, mereka akan dibinasakan sama sekali. Demikianlah titah Raja Nebukadnezar yang dipertuan seluruh bumi, sebab Baginda sudah bertitah dan titahnya itu pun tidak akan sia-sia adanya. Mungkin kalau mereka nggak nurut sama Akhior, mereka tetap nekat berperang lawan Israel, pasti mereka akan menderita kekalahan. Nah, setelah mereka menderita kekalahan, mereka akhirnya menuruti Akhior, saran Akhior. Mungkin seperti itu ya, mungkin. Karena ya memang endingnya kan mereka bangsa Israel ditaklukkan Nebukadnezar kan, endingnya ya. Mungkin seperti itu kali ya. Cobalah kita cari tahu bersama-sama. Adapun engkau sendiri, hai Akhior, orang upahan dari Amon, engkau yang telah mengucapkan perkataan tadi pada hari sialmu ini, mulai sekarang engkau tidak akan melihat wajahku lagi hingga aku membalas dendam kepada keturunan kaum pelari dari Mesir itu. Lalu lambungmu akan ditembusi dengan senjata tentaraku dan dengan senjata para pelayanku. Jatuhlah engkau nanti di tengah-tengah orang-orang mereka yang kena luka, apabila aku kembali kelak. Ya, jadi ancamannya Holofernes ya, kalau udah basmi Israel, Akhior, hamba-hambaku akan membawa engkau ke pegunungan, lalu engkau akan mereka tinggalkan di salah satu kota di lereng gunung. Engkau tidak akan binasa hingga dibasmi bersama dengan mereka. Jika dalam hati engkau masih berharap juga bahwa mereka tidak jadi ditangkap, maka tak perlu mukamu menjadi murung. Aku sudah berkata dan tiada satupun dari perkataanku itu yang akan gagal. Ya, dengan sombongnya ya, dengan pedenya. Karena kekuatan prajurit Nebukadnezar. Kemudian Holofernes memerintahkan kepada hamba-hambanya yang sedang bertugas di kemahnya, supaya Akhior ditangkapnya lalu dibawanya ke kota Betulia, serta diserahkannya kepada orang Israel. Maka Akhior ditangkap hamba-hamba itu, lalu diantar keluar dari perkemahan ke dataran, dan dari situ ke pegunungan. Mereka sampai ke sumber-sumber yang terletak di bawah Betulia. Melihat mereka, orang-orang kota yang terletak di atas puncak gunung itu mengambil senjata dan keluar dari kota di atas puncak gunung itu. Segala pengumban melempari laskar Holofernes itu dengan batu untuk menghalangi mereka naik ke atas. Dari sebab itu, laskar Holofernes bersembunyi di bagian bawah gunung itu,
Diikatnya Akhior, lalu ditinggalkannya terletak pada kaki gunung itu, kemudian pulanglah mereka kepada tuannya. Kejam juga ya. Orang Israel turun dari kotanya, lalu menghampiri Akhior. Ia dilepaskannya dan diantarnya ke kota Betulia. Lalu diiringkannya ke hadapan para pemimpin kota mereka. Oke. Pada masa itu, para pemimpin itu ialah Uzia bin Mika dari suku Simeon, dan Habris bin Gotoniel, dan Harmis bin Melkiel. Mereka itu mengumpulkan para tua-tua kota, juga para pemuda dan perempuan membanjir ke himpunan rakyat itu. Akhior ditempatkan di tengah-tengah seluruh rakyat. Lalu Uzia menanyakan kepadanya apa yang sudah terjadi. Akhior menyahut dengan menceritakan kepada mereka semua apa yang telah dibicarakan dalam sidang Dewan Penasehat Holofernes, dan segala sesuatunya yang telah dikatakannya sendiri di hadapan para perwira orang Asyur. Pun pula diceritakannya apa yang telah dibualkan Holofernes terhadap kaum Israel. Ini pintar benar Akhior ini. Dan beruntung. Pintar dan beruntung. Ya. Maka seluruh rakyat Israel merebahkan diri dan sujud menyembah di hadapan Allah seraya berseru katanya, Tuhan yang berkuasa di sorga, pandanglah kecongkakan mereka dan kasihanilah bangsa kami yang direndahkan, dan lihatlah pada hari ini dengan rela muka orang-orang yang telah dikuduskan kepadamu. Mereka pun lalu menghibur Akhior dan ia sangat dipuji mereka. Nah, kan bener kan? Udah pinter, beruntung lagi nih. Uzia mengambil dia dari tengah himpunan rakyat itu ke rumahnya. Diadakanlah suatu perjamuan makan untuk para tua-tua. Semalam-malaman mereka minta tolong kepada Allah Israel. Sudah. Ya, ini menceritakan betapa beruntungnya Akhior. Saya pikir tuh Akhior bakal di penjara gitu ya, di bawah tanah atau di mana gitu ya. Tapi dia malah dibawa ke pegunungan coba. Di pegunungan ketahuan sama orang Israel, dipukul mundur, Akhior ditinggal di sana. Diselamatkan sama orang Israel. Ini nggak tahu prajurit Holofernes ini benar-benar bodoh gitu meninggalkan Akhior di situ dengan tidak memenjarakannya di tempat tertutup, di tahanan, karena kan si Holofernes berjanji akan bunuh Akhior kalau dia sudah menang pertempuran lawan Israel gitu kan. Tapi ini malah dibawa ke gunung terus ditinggalkan di sana karena dilempari batu kan. Ini si Laskar Holofernes tuh dilempari batu. Nah, ini kan segala pengumban melempari Laskar Holofernes dengan batu untuk menghalangi mereka naik ke atas gitu. Makanya kan mereka bersembunyi. Udah gitu ditinggalin di situ. Ya, oke. Tapi ya menariknya kayak novel ya. Kayak saya ingat lah itu Makabe ya. Nah, Makabe juga itu seru kayak novel. Tapi ini kisah sejarah Alkitab ya. Jadi tolong dibedakan. Kalau saya ngomong novel ya tolong dibedakan lah. Ini mirip sih. Tapi tetap ini Alkitab yang harus kita hormati. Oke, mungkin segitu aja. Sampai ketemu besok lagi. Saya Peter dari channel Berkat bagi bangsa-bangsa undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.